Puji Tuhan. Kita telah baca dari pasal 10 dan 11 yang begitu banyak memberikan nasihat di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Kata pertama yang kita baca tadi adalah ketekunan. Perjalanan iring Tuhan tidak membutuhkan begitu banyak hal yang kita harus ingat, tetapi ketekunan merupakan apa yang diharapkan kita pertahankan. Tekun adalah apa yang Allah ingin temukan dari kita. Lebih dari kesetiaan, itulah ketekunan. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantikannya. Tekun, pegang apa yang ada pada kita. Hari berganti hari, tetap tekun, sebab ada upah yang besar menanti kita, disediakan oleh Allah. Dalam ketekunan itu, kamu memerlukan ketekunan, ayat 36, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Belajarlah tekun. Ada upah yang besar. Allah sediakan jaminan pasti. Allah sediakan upah yang besar. Sebab itu kamu memerlukan ketekunan yang sesudah kamu melakukan kehendak Allah, baru kamu memperolehnya. Begitu sering kita tidak tekun, begitu sering kita hanya karena masalah sedikit undur, hanya karena kesukaran yang kita alami mulai undur. Korintus berkata, kita lihat itu ayat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Tidak bisa disangka, tiap hari kita semakin merosot. Secara fisik manusia lahiriah kami, namun manusia batinnya kami dibaharui sehari ke sehari. Fisik kita, kondisi tubuh kita setiap hari memang makin merosot. Bisa kita menghafalkan 1000 ayat. Dengan mudah kita menghafalkan tempat-tempat di mana kita mau pergi kembali. Tapi ketika fisik kita merosot, mulai lupa, ini belok mana ya? Aturannya belok kanan ini. Seingat kita belok kanan, padahal belok kiri. Fisiknya memang sudah merosot. Itu tidak bisa disangkal. Tapi manusia rohania, batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Allah menetapkan kepada kita bahwa tubuh ini boleh lemah, tapi jiwa kita tetap kuat. Manusia batin yang kami
akan menjadi semakin kuat. Mengapa? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengapa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ujian, masalah, kesukaran, menjadi teman hidup yang tidak mau meninggalkan kita. Tapi digolongkan ayat 17, itu adalah penderitaan ringan. Tidak usah khawatir, itu cuma penderitaan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Gak usah khawatir dengan apa yang kita hadapi hari ini. Tekun tetap. Pegang kepercayaan. Karena engkau mendapat lebih dari penderitaan. Engkau mendapat lebih, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Dituliskan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan itu cuma sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tidak mempengaruhi kita. Keadaan kita, latar belakang kita, sekeliling kita tidak mempengaruhi iman. Karena penderitaan yang sekarang ini mengerjakan berlimpah-limpah kemuliaan yang kekal. Belajar tekun. Amin. Belajar tekun. Kembali ke Ibrani 10. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Pasal 10 ayat 38. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bila ia mengundurkan diri, ingat, yang tidak suka melihat kita undur itu adalah Allah. Ketika kita undur, ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan yang semula engkau kerjakan. Wahyu 2 ayat yang kelima. Ketika engkau tidak tekun dalam pertandingan yang diharuskan kepada kita, aku tidak berkenan kepada. Untuk bisa membuat Allah berkenan tanpa bertanya yang menjebak, tanpa bertanya, melakukan setiap bagian yang disebut apa yang berkenan. Apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Kita bukan tidak tahu, kita bukan tidak mengerti, tapi seringkali kita bebal, tidak mau melakukan apa yang berkenan kepadaku, kata Allah. Bertekun. Sambil bertekun, kita melakukan apa yang berkenan. Sambil bertekun. Tidak usah tanya berapa lama aku hidup. Tidak usah tanya setelah hidup ini lalu bagaimana. Tidak perlu tanya. Jalani aja tiap hari dengan tekun. Pegang kepercayaan karena ada upah yang besar menantikan kita. Terus lakukan dengan tekun, dengan tekun, dengan tekun. Tidak pernah kita tahu kapan jarum jam kehidupan kita berhenti berdetak.
kita nggak perlu tanya, tidak perlu tahu, tapi lakukan dengan tekun. Sampai pada akhirnya kita memperoleh upah yang besar tadi yang disediakan Allah. Allah kenal setiap kita. Pergumulan kita pun Allah tahu. Masalah yang kita sedang hadapi Allah juga tahu. Tapi Allah juga tahu, bukan cuma memagari, menjaga, melindungi kita, tapi memampukan melewati masalah itu. Dimampukan Allah. Ayub berkata, engkau akan menoleh dan engkau melihat seperti gelombang besar di tengah lautan yang terampas lenyap ketika tiba di pantai. Tekun aja, saudara. Bulan serai dulu diawali dengan 2 orang, saya dengan Bapak Watono, yang doa pagi. Setiap pagi cuma berdua. Tiap pagi 2 orang kami berlutut. Tapi tidak menyurutkan iman kami. Tidak menyurutkan. Lalu Allah yang kirim. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tekun, lakukan itu. Bukan sebulan. Tidak seminggu, tidak setahun. Tapi dengan tekun. Tidak ada batas waktunya. Tapi lakukan dengan tekun. Belajar. Untuk belajar tekun itu memang tidak gampang. Hingga tidak heran kalau di telinga kita mendengar percuma doa pagi, percuma setia, percuma berdoa. Mana ada pertolongan? Iblis selalu membuat kita untuk beranjak dari ketekunan. Padahal kita nggak tahu upah dari ketekunan itu upah yang besar yang dijanjikan Allah bagi kita. Lalu pasal yang ke-11 kita membaca tentang berbagai tokoh Israel. Masih ingat tentang apa yang dilakukan Kain terhadap Habel? Tapi ayat yang keempat, dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Terus kita diajak lihat Henokh, orang yang 300 tahun berjalan bersama Allah. Ia tidak lagi pikirkan perkara dunia. Ia tidak lagi pikirkan sekelilingnya, tapi jalan terus bersama Allah. Itulah yang disebut dengan Henokh. Sampai dia diangkat. Sampai ia diangkat oleh para kudus. Akibat ketekunannya. Kalau kita lihat Nuh, tidak seminggu bikin kapal, tidak setahun bikin kapal. Kapal itu sangat besar. Anggaran kalau dikalkulasikan berapa besar pengeluaran Nuh untuk bikin kapal, tidak ada yang bisa. Karena ukuran kapalnya besar sekali. Dan di zaman itu kapal dengan berlantai 3 tidak pernah ada. Ia tidak membuat kapal Bahtera Nuh di dekat pantai, tapi ia membangun Bahtera itu di atas gunung. Tidak salah kalau orang bilang gila dia. Orang bikin kapal dekat pantai, hingga ketika jadi gampang mendorong masuk ke dalam laut. Allah tidak perlu diajarin.
Dia tahu apa yang dia buat. Allah tahu apa yang Allah buat. Di atas gunung, kenapa di atas gunung? Ya nanti kamu akan tahu. Anaknya, menantunya bersama-sama angkat kayu demi kayu naik di atas gunung. Turun lagi, ambil lagi, naikkan lagi. 120 tahun bikin batra itu. 120 tahun. Sudah jadi. Nuh masih tanya, kesempatan terakhir, tanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Mau ikut dengan saya? Kamu bapak-bapak tua yang udah pikun kan? Ngapain bikin batra di sana? Sekarang udah selesai, emang bisa dibawa turun? Olok-olok orang menganggap Nuh gila, tapi Nuh tetap teguh. 120 tahun, 3 generasi dilewati Nuh untuk melihat satu batra yang megah. Hujan datang, banjir datang, dan air mencapai puncak. Air mencapai batra Nuh. Tidak usah didorong, tidak usah. Naik. Ketika menyentuh batra itu mulai goyang. Lalu jalan. Siapa yang pikir waktu Nuh mengetam kayu demi kayu, melekatkan kayu demi kayu, siapa yang mikir akan ada air sampai di sana? Gak ada yang mikir. Di puncak gunung Ararat. Tiap hari orang ketawakan. Nuh tidak beranjak dari imannya. Anaknya, menantunya beramai-ramai menggotong kayu demi kayu naik. Kita bisa bayangkan ketekunan Nuh. Coba saudara, nunggu 5 menit aja. Tungguinlah sebentar, gak lama. Tungguin sebentar. Gak sabar. Begitu banyak kali kita gak tekun, tidak bisa bertahan untuk sesuatu yang terasa tidak nyaman. Kita rasanya kepengen keluar dari kondisi seperti itu. Tapi tidak adil lagi ketika kita dalam kondisi enak. Berkatalah kita, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sampai 100 tahun aja, apalagi mau 1000 tahun. Itu kan pujangga yang ngarang. Itu kalimat-kalimat indah. Mau panjang umur? Tidak ada, cuma satu, haleluya. Mau panjang umur? Tekun, saudara, tekun. Mendapat upah yang besar, tekunlah. Ketika perahu mulai, kapal mulai jalan, tidak ada lagi terlihat ada orang-orang di sekelilingnya. Cuma kelihatan tangannya yang menggapai-gapai. Karena seluruh muka bumi tertutup air. Udah gak ketahuan lagi arah kemana, mau kemana. Kompas gak ada. Mau tanya siapa, udah terdampar belum kita ini? 40 hari 40 malam kapal terombang-ambing, gak ketahuan mau kemana. Pencairan es di kutub utara dan selatan membuat bumi terendam air. Habis sama sekali.
Sebab Allah ingin satu generasi yang berbeda yang muncul. Setelah Nuh menghabiskan semua manusia di muka bumi dengan air bah. Lalu Allah munculkan tunas-tunas baru pada pohon zaitun. Burung merpati kembali setelah dilepas, kembali pulang. Di paruhnya dia membawa daun pohon, ragu-ragu, daun pohon zaitun. Dipegang dengan paruhnya. Nuh berkata, aman, sudah ada yang tumbuh. Takut. Waktu terombang-ambing 40 hari, pikir-pikir saudara jadi Nuh, mau lihat daratan lagi nggak? Kalau kita jadi Nuh, kita lihat daratan lagi nggak kira-kira? Air di mana-mana. Nuh nggak mikir mau jadi apa setelah ini. Dia nggak mikir. Bingungnya lagi, 40 hari, 40 malam, nggak kelaparan. Binatang-binatang di kandang-kandangnya tidak mengeluh, tidak melenguh, tidak teriak, tidak menghaung-haung. Mereka terpelihara. Tidak ada cerita yang tertulis. Tapi yang kita tahu, mereka semua keluar katanya. Setelah Bahtera itu terdampar, lalu binatang-binatang itu keluar sepasang demi sepasang. Pak Sutri mau jalan-jalan, sepasang demi sepasang. Bingung gitu aja. Waktu Bahtera mau bingung, kita nggak bisa berpikir itu. Mereka ada di satu Bahtera yang sekalipun itu gede sekali, besar sekali, tapi Bahtera nggak kelihatan apa-apa, nggak ada makanan yang mereka temukan di hutan biasanya. Tapi diam aja itu selama 40 hari. Tuhan kenyangkan perut-perut mereka. Tekun saudara. Perut lapar aja udah bingung kita. 3 hari doa puasa udah bingung. 40 hari ini nggak ada yang helikopter datang kirim makanan di atas Bahtera, nggak ada. Tapi mereka dengan tekun. Amin. Belajar kesetiaan Allah. Ujian iman ada. Masalah-masalah banyak sekali. Tapi tokoh-tokoh iman tekun. Pasal 11 ayat yang ke-38. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam goa, di celah gunung. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Upah yang besar belum mereka terima. Sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian yang baik. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan upah yang besar itu kepada kita. Nanti ketika di sorga, kalau masuk sorga ya, kalau tekun, kita ketemu Nuh, kita ketemu Abraham, kita ketemu Musa. Mereka akan berkata, kamu lebih beruntung daripada kami. Amin. Kamu lebih beruntung dari kami.
Kami ada pada awal zaman di mana janji Allah masih jauh ke depan yang tidak pernah kami raih. Tidak pernah kami raih. Kami bisa bangga dengan kesaksian-kesaksian kami. Nanti kita tanya sama Nuh, 40 hari 40 malam di kapal itu ngapain? Gak bisa buka jendela, gak bisa. Gak bisa buka pintu, gak bisa buka jendela. Mau lihat-lihat laut gitu. Lalu kita keluar ke dek, kan kalau saudara di kapal gitu, keluar ke dek lihat-lihat, gak bisa. Allah yang kunci pintu, Allah yang kunci jendela, gak bisa dibuka. Ketika air sudah mulai surut, ketika banjir air bah itu mulai surut, Allah yang buka pintu, Allah yang buka jendela. Nuh keluar, dia bawa 2 ekor burung, seekor burung gagak, seekor burung merpati. Dia lepas. Ketika kita berjumpa dengan kita, katanya, bikin apa kamu 40 hari? Makan apa kamu di sana? Bagaimana mengatasi kebun binatang itu di atas? Apa yang kamu buat? Hebat kamu. Nuh akan berkata, kamu lebih hebat. Sebab kamu menang di atas semua peperangan dalam hidup ini. Dan kamu mencapai upah yang besar. Hari ini kita sedang berjalan menapaki, sebentar kita akan meraih upah yang besar itu. Waktu Yesus datang kembali, disediakan upah bagi kita. Orang-orang yang takut diberikan mahkota, diberikan upah ketakutan. Kita bilang, Musa, hebat kamu, bisa pimpin orang Israel lewati Laut Merah dengan tangan yang terangkat. Kamu angkat tongkatmu, laut terbelah. Waduh, hebat kamu. Nuh bilang, kamu lebih bahagia. Aku bisa lihat bagaimana Allah buka itu jalan keluar bagi perjalanan kami. Laut terbelah, kami lewat laut. Anak-anak sedang lihat akuarium yang besar di sebelah kanan kiri. Kita lihat seabird, hanya udah bingung, ikan di atas. Tapi orang-orang Israel pada waktu itu lihat dalam akuarium besar, sebelah kanan, sebelah kiri. Mereka jalan dengan ikan-ikan yang luar biasa di dalam Laut Merah. Musa berkata, kamu lebih beruntung. Kamu tidak lewat Laut Merah, tapi kamu bisa melewati dunia ini dengan ketekunan. Ujian yang kami dapatkan nggak seberapa dibanding dengan ujian di akhir zaman yang sangat luar biasa. Tapi orang yang tekun dalam peperangan mencapai kemuliaan. Hari ini kita sedang berperang untuk masa yang tidak lama lagi. Satu hari kita akan kembali ke sana, bertemu dengan para suci Allah, dan mereka akan berkata, kamu orang-orang yang berbahagia, yang mencapai yang sempurna. Ayat 40, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari semua cerita di masa lampau. Allah sediakan bagi kita. Gak lama jadi belajar takut. Tidak lama. Jangan goyah, jangan undur. Aku tidak berkenan, katanya. Tekunlah. Amin. Baru geng motor, sudah ketakutan. Baru geng motor. Nanti kalau jalan takut, saudara. Mari kita berdoa.